lebih kurang 2 hari ini sampai besok siang dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka acaranya dengan Allah Bismillah. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Bangka Belitung untuk dapat memberikan pengarahan, sambutan, dan sekaligus membuka kegiatan malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wide Tong Tian. Selamat berbahagia kita semuanya. Alhamdulillah, di dalam hati Pak Kanwil ini rasanya lebih baik diwakili oleh orang tuanya Pak Kanwil yang ada di sini. Itu. Ini memandang perlu kita harus menyadari bahwasanya sesuatu yang menjadi isu yang pada akhirnya malam ini berkumpul ini terjadi fluktuatif di mana-mana. Itu terjadi sesuatu yang tidak membuat nyaman hati kita. Tidak perlu kita sebutkan, Bapak Ibu sekalian. Ini, nah, oleh karena membuat ketidaknyamanan di dalam hati kita, kita ini berkumpul untuk menyatukan hati kita, untuk tidak seperti yang itu. Karena anggaran langsung ke rekening Bapak Ibu semua, karena kita sekarang sudah pakai sistem seperti itu, tidak lagi. BNN kita. Perlu kami informasikan bahwa memang kami selama ini sudah ada sinergitas Pak, dengan BIN, kemudian dengan BAIS, juga dengan BNN. Terima kasih atas segala perhatian atau ada perhatian dari pihak-pihak Bapak kepada kami FKUB. Tentu mungkin di sana ada hikmahnya. Antara kami sampaikan adalah mungkin kalau narkoba itu sudah banyak yang dibicarakan teman-teman. Mungkin ada satu hal yang ini kami tanyakan kepada Bapak, bahwa baru-baru ini kami pada hari Senin yang lalu, ketika ada dialog kami dengan Bupati Bangka, bahwa Bupati itu menyatakan kepada kami, Kabupaten Bangka itu masih ada hutang dengan negara, bahwa kita masih kurang 7% daripada 70% angka vaksinasi yang harus selesai di Pulau Bangka atau di Kabupaten Bangka, ternyata harus dilaksanakan secepat mungkin Pak, ya, untuk memberikan perhatian kepada masyarakat umum, umat kita itu bagaimana mereka itu setidaknya bisa mematuhi atau mengambil peran untuk bisa divaksin dengan cara-cara menyatu, dan tidak ada kasus-kasus, mohon maaf, di provinsi kita nih, di Maluku. Saya bilang, oh gitu ya Pak Mutakin? Iya, studi bandingnya ke Maluku, di sana ada Laskar Pelangi, biar bisa lihat juga batu-batu, ada batu berdaun kan. Batu juga ada buah daun, oh ada lah Pak. Iya. Rasulullah ketika berada di Madinah mengeluarkan piagam Madinah untuk bisa menjaga toleransi antar umat beragama. Itu Rasulullah SAW. Dan begitu juga pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini bagaimana sebelum kita masuk ke poin berikutnya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan apa sih moderasi beragama? Nah ini, moderasi agama adalah pola, mindset atau cara pandang kita, sikap kita, praktek dalam beragama yang bertoleransi, ya, yang punya prinsip adil keberimbangan. Yang kita selamatkan di di rumah sakit, kita rehabilitasi seluruhnya ada dari November 2021 607 orang. Ini kita selamatkan. Bahwa bagaimana negara hadir bukan hanya untuk merantas, kita penjarakan, tidak. Kalau di dalam undang-undang di pasal 127, negara juga menjamin warga negara yang dia adalah terpapar narkoba, kita wajib masukkan ke rehabilitasi. Kita punya 4 di sini. Ada rumah sakit jiwa, ada 3 balai rehabilitasi yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Dan seluruhnya 607 orang dan 300 orang ini kita selamatkan. Contohnya
Jangan sampai nanti ada saudara kita kena narkoba, terpapar, baru positif ditangkap polisi, ditangkap BNN, terus harus dipenjara, Pak. Tidak. Nah, disinilah amanat Undang-Undang Narkotika di pasal 54 dan pasal 127 wajib kita selamatkan dia. Contoh, ya mungkin bapak-bapak pernah lihat TV, ada suami istri yang punya salah satu televisi. Nah, itu kan langsung direhabilitasi. Beberapa artis direhabilitasi. Begitu juga kalau narkoba dianalogkan seperti pohon, Pak, pohon mangga. Ini polisi sama BNN mau nangkep batangnya, akarnya, buahnya, atau daunnya. Nah, kalau yang cuma pekerja buruh tambang, kebun, terus ditangkap, dipenjarakan, terus iya, mereka itu hanya buah, hanya daun. Yang kita hajar harus batang dan akarnya. Dan kita buktikan dalam 5 bulan ini, saya, Pak, tidak main-main. Kita mungkin Bapak udah lihat di media sosial maupun di surat kabar, saya sikat batang dan akarnya. Karena saya mengemban fungsi sebagai penyidik dan pencegah dalam pemberantasan dan pencegahan narkotika yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Perkenankan sebelum masuk ke acara moderasi beragama, izinkan saya menyampaikan pesan-pesan Bapak Presiden terkait dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020, yaitu P4G. Silakan kita dengarkan sama-sama bagaimana Bapak Presiden Jokowi menyampaikan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Republik Indonesia pada hari. Anak di TK sudah ada yang terkena narkoba, anak di SD sudah juga ada yang terkena narkoba. Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Tepuk tangan dulu Pak, buat Pak Presiden kita. Baik, pada kesempatan ini juga terkait dengan statement Bapak Presiden dalam Hari Anti Narkoba Nasional pada bulan Juni. Bulan Julinya saya pindah ke sini dan saya coba mengajak pemangku kepentingan, yaitu Bapak Gubernur, Bapak Ketua DPR, Kapolda, dan Rem, Pak Kajati, dan Pak Kakanwil Kemenak untuk bicara komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan. Saya kira itu tidak mudah untuk mengatur. Sehingga saya dengan teman-teman termasuk Pak Bahtiar waktu itu, saya ingat Pak Juanda, cari hotel itu sampai setengah hari lebih. Mungkin bisa 10 jam waktu itu kalau nggak salah. Pak Bahtiar telepon saya, minta tolong dari hotel. Karena kawan-kawan kita dari FKUB Babel memang agak terlambat datangnya. Mungkin seperti kata Pak Isan tadi karena faktor dana mungkin.